Dulu saya percaya bahwa jika saya cukup mencintai anak saya, suatu hari nanti dia akan belajar bersyukur. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa putra yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri akan diam-diam mengambil polis asuransi jiwa yang besar atas nama saya, lalu berencana membuat kematian saya terlihat seperti kecelakaan yang tidak menguntungkan selama perjalanan hiking. Apa yang tidak dia ketahui adalah sayalah yang menyusun rencana sebenarnya. Colin, saya baru saja mentransfer $310 ke rekeningmu. Saya menelepon putra saya, Colin Dawson. Suara saya selembut biasanya. Pastikan untuk mendapatkan suplemen yang baik untuk Vanessa. Jaga dia dan bayinya, oke? Colin langsung tertawa, nadanya ceria dan santai. Seolah-olah dia selalu menjadi suami yang peduli dan putra yang berbakti seperti yang dia pura-purakan. Tentu saja, Bu. Saya akan menjadi seorang ayah sekarang. Anda lebih baik percaya saya akan merawat Vanessa dan buntelan kebahagiaan kecil kami dengan baik. Saya hendak mengatakan sesuatu lagi. Mungkin hanya ingin berlama-lama di saat itu sedikit. Lebih lama ketika dia memotong saya dengan tergesa-gesa. Baiklah, Bu. Harus pergi. Ada beberapa urusan di sini. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih dalam suaranya. Bahkan ucapan terima kasih yang sederhana pun tidak. Saya menelan kekecewaan yang berkedip, memaksakan respons lembut. Oke, kalau begitu sayang kamu, Nak. Tapi tepat saat saya hendak menutup telepon, saya mendengar satu kalimat yang akan bergema di benak saya selama sisa hidup saya. Akhirnya, wanita tua itu mengirim uangnya. Jantungku mencelos. Itu suara Vanessa. Aku membeku, menahan napas, masih berpegang pada secercah harapan. Mungkin Colin akan mengatakan sesuatu, apa saja, untuk membela saya. Bahkan hanya sepatah kata setengah hati. Tapi saya salah besar. Colin mendengus, suaranya tajam dan meremehkan. Dia terlalu berhati-hati. Kita harus memalsukan kehamilan hanya untuk mendapatkan uang itu. Jari-jariku mulai gemetar, mencengkeram telepon lebih erat tanpa disadari. Saat itu juga, setiap kenangan hangat hancur seperti kaca rapuh, tidak meninggalkan apapun selain rasa dingin yang pahit di dada saya. Colin selalu ceroboh dengan uang. Sebelum dia menikah, dia terus-menerus datang kepada saya untuk meminta sedekah, kadang-kadang beberapa ratus, kadang-kadang ribuan, bahkan puluhan ribu sekaligus. Dan saya membantunya setiap saat. Ketika dia menumpuk utang judi, sayalah yang menambal kekacauannya, satu demi satu lubang. Tapi saya tidak naif. Saya tahu seperti apa dia. Saya selalu menahan sedikit, menyimpan jaring pengaman untuk berjaga-jaga. Namun kali ini, saya lengah sepenuhnya karena dia bilang Vanessa hamil. Dan sekarang saya akhirnya melihat kebenaran apa adanya. Kebenaran yang lebih dingin dari musim dingin, lebih tajam dari pisau manapun. Setelah pernikahan, Colin jarang datang menemui saya. Panggilan telepon semakin jarang. Saya berkata pada diri sendiri bahwa dia hanya sibuk, bahwa kehidupan pernikahan menuntut. Saya membuat 1000 alasan untuknya, tetapi hari ini saya menyadari bahwa saya tidak pernah berarti apa-apa di dunianya. Melalui telepon, suara ceria Vanessa melayang masuk, mengobrol dengan Colin tentang bagaimana mereka harus menghabiskan uang saya. Saya berdiri membeku di tengah ruang tamu, telepon masih di tangan saya, sementara keheningan hampa berdengung di telinga saya, seolah seluruh dunia menertawakan saya. Baru setelah sambungan akhirnya terputus, saya tersadar. Saya menyesali segalanya, tetapi tragedinya adalah kesadaran itu datang terlambat. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa hanya 2 hari kemudian, Colin muncul di depan pintu saya. Setelah tinggal sendirian selama bertahun-tahun, suara ketukan seseorang terasa hampir asing. Saya menggosok mata, berjalan ke pintu, dan membukanya untuk menemukan Colin berdiri di sana dengan Vanessa tepat di sampingnya. Colin.
Saya memberikan senyum hangat, berusaha menjaga nada suara saya senatural mungkin. "Apa yang membawamu ke sini hari ini?" Dia menyeringai seolah semuanya normal, menyerahkan tas berisi sesuatu kepada saya, dan mendorongnya ke pelukan saya tanpa berpikir dua kali. "Ada hari libur, kupikir aku akan mampir dan memeriksamu," katanya santai. "Membawakanmu beberapa suplemen. Juga, kupikir kamu bisa menggunakan sedikit dorongan untuk menjaga kesehatan yang baik." Vanessa dengan cepat menyela, memamerkan senyum yang dipoles dan dilatih dengan sempurna itu. "Helen, Anda tidak tahu. Colin membicarakan Anda sepanjang waktu di rumah. Dia hanya begitu sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berkunjung." Saya melihat pasangan itu dan tidak bisa menahan tawa dalam hati. Mereka benar-benar berkomitmen pada akting itu, memainkan peran mereka dengan sempurna. Baiklah, jika mereka ingin tampil, saya tidak punya masalah untuk bergabung. "Hanya memikirkannya saja sudah sangat berarti bagiku," kataku lembut, menepuk lengan Colin. "Masuklah." Begitu dia melangkah ke ruang tamu, Colin memberi isyarat agar saya duduk. "Bu, jangan hanya berdiri di sana. Ayo kita ngobrol sebentar. Saya sudah punya firasat kunjungan ini bukan hanya tentang pemeriksaan ramah." Dan benar saja dia menggaruk kepalanya dengan cara yang sengaja santai itu, melirik ke samping ke arah Vanessa, lalu berkata hampir sambil lalu, "Jadi, Anda tahu Vanessa hamil. Apartemen tempat kami tinggal terlalu sempit. Kami berpikir mungkin kami bisa pindah bersamamu untuk sementara waktu." Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya menatap mereka dan tersenyum tipis. Vanessa dengan cepat menyela, mendesah pelan, seolah gagasan itu menyakitinya. "Ini benar-benar sulit, Helen. Tempatnya sangat sempit. Dan sekarang dengan bayi dalam perjalanan, itu tidak sehat untukku atau bayinya. Anda tahu." Jadi itu dia. Mereka sudah mengincar rumah ini sejak lama. Rumah keluarga tunggal tempat saya tinggal terletak di dekat pusat kota, tenang, aman, dengan segalanya di dekatnya. Nilai properti sudah lama melewati angka $1 juta. Colin tumbuh di sini. Dia tahu persis berapa nilainya. Saya mengangguk sedikit, suara saya tenang. "Tentu saja kamu bisa." Mata Colin langsung berbinar, meskipun sesuatu di wajahnya menunjukkan dia belum sepenuhnya puas. Dia ragu-ragu, lalu mendorong sedikit lebih jauh, menguji air. "Ya, karena kita akan tinggal di sini. Mungkin masuk akal untuk menempatkan rumah itu atas nama saya. Dengan begitu saya bisa menangani pajak properti, barang-barang pemeliharaan, mengambilnya dari tanganmu." Vanessa menimpali dengan manis. Suaranya lembut, hampir merendahkan. "Tepat sekali, Helen. Kita keluarga kan? Anda sudah cukup melakukan. Anda harus santai sekarang. Tidak perlu khawatir tentang tugas dan tagihan." Mendengarkan duet kecil mereka, saya merasakan keterasingan yang aneh, bahkan geli. Dahulu kala, saya akan tersiksa atas setiap permintaan Colin, rela menyerahkan apa pun untuknya. Tapi sekarang, dia bertindak seolah-olah semua yang saya miliki adalah miliknya secara default. Seolah-olah yang perlu saya dengar hanyalah, "Kamu ibuku," dan saya akan berguling dan menyerahkan dunia kepadanya. Tapi kali ini, tidak ada riak sedikit pun di hati saya. "Tentu," kataku lembut. Colin membeku sesaat. Ekspresi Vanessa berkedip. Kejutan melintas di matanya seolah-olah mereka tidak menyangka akan semudah ini. Saya hanya menekan bibir saya, masih tersenyum saat saya melihat mereka. "Silakan, lanjutkan pertunjukan kecilmu. Aku penasaran ingin melihat sejauh mana menurutmu kau bisa membawanya." Sejak saya setuju untuk membiarkan Colin dan Vanessa pindah, suasana di rumah telah bergeser secara halus, namun tak salah lagi. Baru pada hari kedua mereka di sini, Vanessa tidak sabar untuk duduk nyaman di sebelah saya di sofa, mengenakan senyum
manis gula yang dilatih dengan hati-hati itu. "Helen," katanya lembut, "bagaimana proses transfer rumahnya?" Saya menatapnya dan mendesah pelan. "Masih perlu beberapa hari lagi. Prosesnya sedikit lebih rumit dari yang saya harapkan." Senyumnya menegang sesaat, hanya sekejap, tetapi dia dengan cepat pulih dengan tawa ringan. "Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Kami akan menunggu." Tentu saja mereka akan menunggu. Mereka tidak punya pilihan. Sampai dokumen itu selesai, rumah itu secara hukum masih menjadi milik saya. Sejak hari itu, seluruh sikap mereka berubah menjadi sesuatu yang sangat sehat. Vanessa mulai bangun pagi untuk membuatkan sarapan untukku. Colin, yang tidak pernah mengangkat jari selama bertahun-tahun, tiba-tiba menawarkan diri untuk membersihkan dapur. Setiap kata, setiap gerakan dibasahi dengan rasa manis. Potret sempurna menantu perempuan yang menyayangi dan putra yang penuh perhatian. Tapi aku tahu lebih baik. Itu semua adalah pertunjukan. Mereka hanya menunggu waktu, menunggu saat yang tepat. Colin tidak pernah menjadi tipe orang yang melayani siapapun. Sebagai seorang anak laki-laki, dia memperlakukan saya seperti pembantu, mengharapkan makanan dan bantuan, seolah-olah itu adalah hak kesulungannya. Sebagai pria dewasa, dia jarang repot-repot menelepon, apalagi menunjukkan tanda-tanda kasih sayang. Dan sekarang, tiba-tiba, dia sedang menyeka meja makanku. Lelucon apa ini? Saya telah mencurahkan hidup saya untuk membesarkannya, mengorbankan segalanya untuk masa depannya. Dan sebagai imbalannya, dia melihat saya tidak lebih dari tambang, emas yang harus dikuras. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berguling-guling, dihantui oleh pertanyaan yang tidak mau pergi. Apakah saya terlalu dingin? Terlalu kejam? Tetapi jika saya benar-benar dingin, apakah saya akan memaafkannya berkali-kali? Apakah saya akan membungkuk ke belakang, memberinya kesempatan demi kesempatan? Saya terus berharap dia akan berubah, terus percaya bahwa entah bagaimana cinta ibu yang tulus dapat menyembuhkan apa saja. Dan tepat ketika saya mempertanyakan apakah saya sudah menjadi terlalu jauh, saya mendengar bisikan datang dari ruang tamu. Saya bukan tipe orang yang menguping, tetapi pada saat itu, sesuatu memaksa saya untuk bergerak pelan, perlahan, menuju pintu. Saya menempelkan telinga saya ke kayu, dan apa yang saya dengar menjadi kenangan yang tidak akan pernah bisa saya hapus. "Begitu dia menandatangani rumah itu," kata Colin, suaranya rendah dan dingin. "Kita usir dia." Aku membeku. Vanessa terkikik, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Tepat sekali, dan saat itu semua warisannya seharusnya menjadi milik kita. "Ibu?" Colin mendengus. "Dia tidak berarti apa-apa bagiku. Dia hanya beban mati. Aku punya kamu sekarang. Untuk apa aku membutuhkannya?" Rasa dingin menusuk tulang punggungku. Ini adalah anak yang kucintai dengan segenap hatiku. Aku menyatukan rumah kami. Aku membesarkannya, melihatnya tumbuh. Aku menyelamatkannya dari setiap kekacauan, setiap utang. Dan sekarang, di matanya, aku tidak lebih dari beban. Di mana aku salah? Apa yang kulakukan hingga membesarkan pria yang begitu tidak tahu, berterima kasih dan tidak berperasaan? Mungkin aku terlalu mencintainya. Mungkin aku memberi terlalu bebas, percaya bahwa cinta adalah tentang pengorbanan tanpa pamrih. Dan mungkin pengorbanan itu mengajarinya bahwa dia berhak atas segalanya. Pikiranku melayang ke kenangan yang belum pernah kukunjungi selama bertahun-tahun. Colin masih kuliah. Pertama kali dia terlibat dalam perjudian. Dia menumpuk utang puluhan ribu sebelum aku tahu apa yang terjadi. Ketika penagih utang datang mengetuk, aku menyadari betapa dalamnya dia tenggelam. Dia berlutut di kakiku, menangis, memohon padaku untuk menyelamatkannya, bersumpah dia tidak akan pernah berjudi lagi. Dan aku terlalu mudah mempercayainya. Aku memutus aksesnya dari rekening banknya, mengurungnya di rumah, berharap dia akhirnya melihat kerusakan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya dia mengamuk.
Dia menghancurkan barang-barang, menendang pintu, meneriakkan ancaman. "Jika kamu terus seperti ini, aku akan bunuh diri," teriaknya. Namun aku tidak bisa menyerah padanya. Aku sangat ingin percaya ada harapan. Sampai suatu hari aku membawakannya semangkuk sup panas. Dia menyambarnya dan melemparkannya ke wajahku. Cairan panas itu membakar lenganku merah dan mentah. Dia berdiri di atasku, mendidih karena marah. "Berapa lama kamu berencana menyiksaku?" Aku ingat berlutut di sana, diam-diam membersihkan mangkuk yang pecah dan sup yang tumpah sementara kulitku melepuh, tidak mengatakan apa-apa. Apakah salah menyelamatkannya, memberinya kesempatan lagi? Atau apakah kesalahan nyataku adalah percaya bahwa seseorang yang begitu hampas secara emosional bisa belajar mencintai? Sekarang, di permukaan, hidupnya tampak lebih teratur dari sebelumnya. Tetapi dia hanya tumbuh lebih dingin, lebih perhitungan, lebih serakah. Di matanya, aku tidak lagi berharga. Malam itu aku akhirnya menangis sampai tertidur. Apa yang tidak ku ketahui adalah sesuatu yang lebih ganas sudah menunggu di tikungan. Sinar matahari pagi menyaring melalui tirai, menebarkan garis-garis lembut di seluruh ruangan saat aku perlahan membuka mata. Karena kebiasaan, aku berbalik ke sisi tempat tidur. Goofy. Karpet di samping tempat tidur kosong. Tidak ada tanda-tanda teman lama yang meringkuk di kakiku setiap pagi, membangunkanku dengan hidung kecilnya yang lembab. Sebuah simpul erat terbentuk di dadaku. Aku duduk, menyibakkan selimut, dan secara naluriah melirik ke arah pintu kamar tidur. Sekarang Goofy seharusnya ada di sana, menunggu. Ekornya bergoyang-goyang, siap untuk jalan-jalan pagi kami yang biasa di halaman belakang. Tapi hari ini dia tidak ada. "Goofy, kemarilah sayang." Aku bertepuk tangan dan berjalan ke ambang pintu, memindai ruang tamu. Aku memeriksa di dekat sofa, di bawah meja makan, di dekat tangga. Tidak ada. Aku menuju ke dapur. Mangkuk airnya di dekat lemari es masih penuh, yang berarti dia ada di rumah tadi malam, tetapi piring makannya kosong. Gelombang kegelisahan mulai naik di dadaku. "Goofy," panggilku lagi. Suaraku lebih keras sekarang, berjalan menuju pintu belakang. Aku melangkah ke halaman. Rumput yang baru dipotong berkilauan karena embun. Udara pagi kaya dengan aroma tanah, tetapi aku tidak bisa menikmatinya. "Goofy, ayolah, ini tidak lucu." Suaraku bergema melintasi keheningan, tetapi hanya kicauan burung yang menjawabku. Ujung jariku menjadi dingin. Kecemasan yang menggerogoti itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, ketakutan. Aku bergegas kembali ke dalam dan mencari di setiap kamar. Aku melihat di belakang sofa, di bawah tempat tidur, di lemari, di belakang pintu kamar mandi. Masih tidak ada. Akhirnya, aku berjalan ke tempat tidur anjingnya. Sudut kecil itu, yang dulunya penuh dengan selimut tua, 2 mainan, dan bola berdecit favoritnya, sekarang bersih seolah-olah tidak pernah ada anjing yang tinggal di sana. Saat itulah aku tersadar. Dia tidak berkeliaran. Dia telah diambil. Rasa dingin menusuk tulang punggungku, seperti pisau yang menelusuri punggungku. Aku berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Colin dan Vanessa sedang duduk di meja makan, sarapan tanpa peduli di dunia. Vanessa menyeret kuku manikurnya di piring, membuat suara garukan yang menjengkelkan. Aku berhenti, memaksa suaraku agar tetap stabil. "Colin, Vanessa, apakah kalian melihat Goofy?" Colin bahkan tidak mendongak. Dia menggigit sepotong bacon dan melambaikan tangannya dengan santai. "Oh, anjing itu. Aku membawanya keluar pagi ini dan membuangnya di suatu tempat." Raungan memekakkan telinga meledak di benakku, seolah seluruh tubuhku telah dilubangi dalam satu pukulan. "Kau apakan?" Suaraku keluar dalam napas tersengal-sengal. Kukuku menancap di telapak tanganku saat aku berjuang untuk mengendalikan diri. Colin akhirnya mendongak, mengunyah makanannya dengan kemalasan acuh tak acuh.
Itu hanya anjing tua, selalu menghalangi. Kupikir rumah akan jauh lebih tenang tanpanya. Telingaku berdenging, perutku mual seperti dipukul di perut. Kau tidak tahu apa artinya dia bagiku. Kataku, suara bergetar, ujung jariku pucat dan gemetar. Dia mengangkat bahu, sama sekali tidak terpengaruh. Ayolah Bu, jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini. Usiamu 60 tahun, apa yang kamu lakukan memelihara anjing? Kamu telah menyia-nyiakan 12 tahun dan entah berapa banyak uang untuk anjing kampung itu. Aku membantumu. Sekarang kamu tidak perlu berurusan dengannya lagi. Aku menatapnya, bibir bergetar, tak bisa berkata-kata. Vanessa meletakkan garpunya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan berkata dengan santai, "Sejujurnya Helen, kamu harus berterima kasih kepada Colin. Dia membuat keputusan yang tepat untukmu." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, membeku. Mataku melayang ke meja kopi. Sebuah foto tua yang pudar ada di sana. Di dalamnya aku sedang duduk di sofa, menggendong Goofy yang berusia 1 tahun. Tersenyum dengan kehangatan yang masih bisa kuingat dengan jelas. Anjing itu adalah penghiburku, temanku, satu-satunya konstanku. Dan sekarang mereka telah mengambilnya dariku tanpa sedikit pun penyesalan. Matahari pagi masuk melalui jendela, tetapi aku belum pernah merasa sedingin ini. Seolah-olah hatiku akhirnya runtuh, jatuh ke dalam kehampaan yang begitu gelap, dan dalam sehingga aku bahkan tidak bisa menemukan dasarnya. Colin pernah menyakitiku sebelumnya. Aku telah menelan rasa sakit itu. Aku telah menerima bahwa aku telah membesarkan pria yang tidak tahu berterima kasih dan egois. Tapi aku tidak pernah berpikir pukulan terakhir yang akhirnya akan menghancurkanku akan datang dari seekor anjing. Pada saat itu aku memahami sesuatu dengan kejelasan yang menyakitkan. Sudah waktunya untuk memotong sandiwara ikatan ibu anak ini sekali dan untuk selamanya. Pada saat aku berjalan menjauh dari meja makan, Colin dan Vanessa masih tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Jika ada, mereka tampaknya percaya perilaku mereka dapat dibenarkan sepenuhnya. Aku menghabiskan sepanjang sore duduk diam di kamarku. Hatiku perlahan kembali ke keadaan tenang yang menakutkan. Goofy, jika kamu masih di sini, aku ingin kamu melihat ini. Melihat bagaimana mereka akan membayar kekejaman mereka. Keesokan harinya, aku pulang dengan dokumen yang disamarkan dengan hati-hati sebagai perjanjian transfer rumah, tersenyum saat menyerahkannya kepada Colin. "Semua dokumen sudah siap," kataku datar. "Anggap saja ini hadiah untuk keluarga kecilmu." Mata Colin langsung berbinar. Dia menyambar kertas-kertas itu dari tanganku seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Suaranya penuh kegembiraan. Suara itu membawa Vanessa turun dari lantai atas. Wajahnya bersinar dengan kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi. Dia membungkuk untuk memindai dokumen dengan cepat. Senyumnya semakin lebar setiap detik. Saya mengenakan mantel saya dan langsung mengemudi ke kantor asuransi. Duduk di meja resepsionis, saya berusaha menjaga suara saya tetap stabil. "Hai, saya ingin memeriksa apakah ada yang mengambil polis atas nama saya." Karyawan mengetik beberapa saat, lalu mengeluarkan sebuah file. "Ya, Nona Dawson." Dia mengangguk. "Memang ada polis asuransi jiwa bernilai tinggi yang terdaftar atas nama Anda. Tingkat premium sebenarnya salah satu paket termahal yang kami tawarkan." Saya mengambil dokumen itu dengan jari-jari gemetar. Tangan saya terasa seperti es. Saya tidak membutuhkan bukti lebih banyak lagi. Saya tahu persis apa yang direncanakan Colin dan Vanessa. Bagi mereka saya bukanlah keluarga. Saya adalah pembayaran yang menunggu untuk diambil. Ketika saya kembali ke rumah, mereka sedang bersantai di sofa, menunggu saya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Colin mengejutkan, berdiri untuk menyambut saya. Dia bahkan meraih tas saya dengan kehangatan palsu yang familiar itu. "Hei Bu, kamu pasti lelah setelah berkeliling hari ini."
Dia selalu mengeluarkan akting anak yang berbakti ketika dia membutuhkan sesuatu. Saya menjaga ekspresi saya tidak terbaca saat saya duduk. Ada apa semua ini? Colin menggaruk kepalanya, berusaha tampak santai. Kami berpikir mungkin kami bisa mengajakmu ke hutan nasional besok. Mendaki beberapa jalur, mendapatkan udara segar, perubahan pemandangan. Vanessa langsung menyela, menempatkan tangan lembut di punggung saya. Suaranya menetes dengan penyesalan. Aku sangat mudah marah akhir-akhir ini, membentak padamu tanpa alasan. Aku benar-benar minta maaf, Helen. Kupikir akan bagus untuk mengatur ulang, menghabiskan waktu yang damai bersama. Saya hampir tertawa terbahak-bahak melihat pertunjukan itu. Jika saya belum mengungkap rencana mereka, saya mungkin benar-benar mempercayai sandiwara kasih sayang kecil ini. Tapi saya tersenyum dan mengangguk. Tentu kedengarannya bagus, aku akan pergi. Mereka berdua tampak sesaat terkejut oleh betapa mudahnya saya setuju. Vanessa adalah yang pertama pulih, dengan cepat tersenyum dan menggiring saya ke kamar tidur. Bagus, kalau begitu kamu sebaiknya mulai berkemas. Kita berangkat pagi-pagi. Saya tidak merespons. Saya hanya pergi ke kamar saya dan mengunci pintu di belakang saya. Duduk di tepi tempat tidur, menatap ransel kosong. Tangan saya perlahan-lahan mengepal menjadi tinju. Saya sudah tahu apa yang mereka maksudkan, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saya telah mulai merencanakan jauh sebelum mereka pernah melakukannya. Bukan hanya mereka yang menunggu besok, begitu juga saya. Hanya saja, akhirnya tidak akan seperti yang mereka bayangkan. Setelah sarapan, kami berangkat. Saya duduk diam di kursi penumpang mobil Colin, melihat pemandangan menjadi semakin tandus saat kami meninggalkan kota. Semakin jauh kami berkendara, semakin tenang hati saya menjadi. Tenang dengan cara yang terasa hampir mengancam. Mereka telah memilih taman negara bagian terpencil di pinggiran kota. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Setiap tahun ada laporan tentang pendaki yang secara misterius menghilang atau secara tidak sengaja jatuh dari tebing. Medan yang berbahaya, jalur yang tidak dipantau. Tempat itu telah mendapatkan reputasi di antara penduduk setempat, bukan yang baik. Colin tahu persis tempat seperti apa ini. Itulah sebabnya dia memilihnya. Dan saya juga tahu. Kita di sini, katanya, berhenti di dekat kaki gunung. Saat saya keluar, rasa dingin yang tajam merayap naik tulang belakang saya, meskipun siang hari. Vanessa segera melingkarkan lengannya melalui lengan saya. Suaranya terlalu ceria. Helen, apa yang kamu lamunkan? Ayo jangan rusak suasana. Saya menawarkan senyum hangat sebagai balasan. Tentu saja kita di sini untuk bersantai hari ini, bukan? Kami mulai mendaki jalur yang curam, berbelok semakin tinggi dan tinggi sampai matahari telah mengubah langit menjadi warna merah menyala. Ketika kami akhirnya berhenti untuk beristirahat di dekat tempat pemandangan yang indah, kami hanya beberapa langkah dari puncak. Colin memberi isyarat ke arah batu besar. Bu, duduklah, ambil napas. Dia meraih ke dalam ranselnya dan mengeluarkan minuman, menyerahkannya kepada saya. Ini minuman elektrolit. Kupikir mungkin membantu kamu mengisi ulang tenaga. Saya mengambil botol dengan anggukan berterima kasih dan mengangkatnya ke bibir saya. Cukup untuk membuatnya terlihat seperti saya sedang minum. Saya tidak pernah menelan setetes pun. Saat saya menurunkan botol, saya menangkap pandangan sekilas yang dipertukarkan antara Colin dan Vanessa. Lengkungan sombong di sudut mulut mereka mengkonfirmasi apa yang sudah saya ketahui. Sempurna. Saya mengeluarkan 2 batang energi dari tas saya dan menyodorkannya. Kalian berdua juga harus makan sesuatu. Ini pendakian yang panjang. Mereka mengambil batang itu dengan bersemangat, merobek bungkusnya tanpa berpikir 2 kali. Begitu bersemangatnya, mereka bahkan tidak memperhatikan bekas robekan samar yang telah saya sembunyikan dengan hati-hati pada kemasan.
Saya duduk dengan tenang di atas batu, berpura-pura beristirahat. Lalu saya membiarkan tubuh saya menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Tepat pada waktunya saya mendengar tawa gembira Vanessa. Dia benar-benar meminumnya. Itu terlalu mudah. Suara Colin menyusul, lebih dingin dari yang pernah saya dengar. Maaf Bu, tapi aku benar-benar membutuhkan uang asuransi itu. Saya merasakan mereka mulai menyeret saya ke arah tepi. Kemungkinan menuju tempat di luar jalur, di mana tidak ada yang akan dengan mudah menemukan tubuh. Saya menghitung dalam diam di kepala saya. Lalu tiba-tiba suara berisik. 2 tabrakan, berat menghantam tanah di belakang saya. Saya membuka mata dan berdiri perlahan, menyikat kotoran dari pakaian saya. Mereka berbaring tak sadarkan diri di tanah. Anda lihat, saya tidak pernah meminum ramuan elektrolit itu. Saya hanya berpura-pura. Trik sebenarnya ada pada batang energi, dibumbui dengan obat penenang yang sama yang telah mereka sembunyikan di rumah selama beberapa hari terakhir. Saya diam-diam telah menemukan persediaan mereka, mengambil sedikit, dan hari ini saya hanya mengembalikannya. Mencoba menjebakku? Kalian terlalu naif. Saya memberi mereka pandangan terakhir, dingin dan tajam, lalu menggantungkan ransel saya di bahu, dan mulai berjalan kembali menuruni gunung. Saat malam tiba suhu akan turun tajam. Hewan liar sering berkeliaran di jalur ini. Jika mereka tidak menemukan jalan kembali sebelum gelap, ya, itu akan menjadi pelajaran mereka untuk belajar bertahan hidup untuk sekali ini. Saya bersenandung pada diri sendiri saat saya turun, langkah demi langkah. Tepat saat saya mendekati awal jalur, saya tiba-tiba mendengar teriakan lemah di dekatnya. Suara-suara lemah dan patah yang memanggil minta tolong. Saya berhenti, berbalik ke arah suara, dan dengan hati-hati membuat jalan saya melalui semak-semak. Di sana, di semak-semak, berbaring seorang pria. Kakinya jelas terluka, matanya berkaca-kaca karena sakit. Dia tampak seusia saya. Suaranya gemetar. "Bisakah Anda memanggil bantuan?" Saya tidak ragu. Saya menelepon layanan darurat dan tetap di sisinya sampai ambulans tiba. Di rumah sakit, saya duduk diam di ruang tunggu saat mereka membawanya ke UGD. Beberapa saat kemudian seorang dokter keluar. Dia akan baik-baik saja, keluar dari bahaya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, saya mendengar namanya dengan jelas untuk pertama kalinya. "Terima kasih," katanya lembut. "Saya Leonard Graham, Direktur Eksekutif Graham Group." Jantung saya melewatkan 1 detak. Graham Group, perusahaan yang sama yang perusahaan Colin telah berusaha keras untuk mendapatkan investasi. Betapa menariknya, takdir tidak pernah melupakan waktunya. Saya tidak pernah menyebutkan hubungan antara Leonard dan Colin. "Anda menyelamatkan hidup saya," kata Leonard dari tempat tidur rumah sakitnya. Masih lemah, tetapi menggenggam tangan saya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Jika ada yang pernah Anda butuhkan, apapun, cukup tanyakan. Apapun yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya." Saya tersenyum lembut dan menepuk punggung tangannya. Saya kebetulan ada di sana. Melakukan hal yang benar tidak selalu membutuhkan hadiah. Dia berbicara dengan ketulusan seperti itu. Tetapi saya lebih suka menjaga pertemuan tak terduga ini untuk diri saya sendiri. Sebuah putaran takdir yang tenang, yang lebih suka saya hargai secara pribadi. Saat saya bangkit untuk pergi, saya melihat lorong di luar kamarnya sudah penuh sesak. Eksekutif, asisten, teman-teman, semuanya bergegas masuk untuk memeriksa keadaannya. Bahkan berbaring di tempat tidur rumah sakit itu, Leonard membawa otoritas tenang dari seorang pria yang terbiasa memerintah ruangan. Dia bukan hanya pasien lain, dia adalah seseorang yang penting. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasakan sesuatu di dada saya mengendur. Sebuah beban terangkat. Saya tidak tahu apakah Colin dan Vanessa telah kembali dengan selamat dari gunung. Tetapi anehnya, saya tidak terburu-buru untuk mencari tahu.
Colin mungkin tidak pernah membayangkan, bahkan untuk sesaat, bahwa ibunya yang rapuh sebenarnya adalah anggota klub pendaki gunung lokal yang sudah lama terlatih dalam pertolongan pertama di alam liar dan dalam kondisi fisik yang lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya. Malam itu saya tidur seperti bayi. Ketika saya bangun keesokan paginya, sinar matahari tumpah dengan lembut di bantal saya. Jam menunjukkan pukul 10. Saya mengangkat telepon, menelepon dengan napas gemetar dan mendesak. "Halo, tolong. Anda harus membantu saya. Putra dan menantu perempuan saya pergi mendaki di Sable Ridge kemarin. Mereka belum kembali. Saya sangat khawatir. Tolong temukan mereka." Suara operator langsung menjadi serius. "Bu, tetap tenang. Kami mengirimkan tim pencari segera." 5 jam. Kemudian saya mendapat telepon. "Kami menemukan mereka." Saya tidak terburu-buru pergi ke rumah sakit. Ketika saya membuka pintu kamar mereka, saya menemukan Colin dan Vanessa berbaring di tempat tidur mereka. Pucat dan lusuh seperti sepasang kucing liar yang basah. Colin lemah menolehkan kepalanya. "Bu, kemana kamu pergi?" Saya berkedip dengan polos, menjaga suara saya tetap lembut. "Saya tidak yakin. Saya hanya ingat terbangun di kamar rumah sakit." Saya menggulung celana panjang saya untuk mengungkapkan pergelangan kaki yang dibalut dengan rapi. "Dokter mengatakan itu hanya keseleo ringan." Vanessa terkesiap, napasnya masih terengah-engah. Kami pingsan tiba-tiba. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu?" Saya dengan cepat melambaikan tangan, memotongnya dengan tatapan terkejut yang terluka. Apa yang kamu katakan? Mengapa saya pernah melakukan sesuatu seperti itu? Saya mencintai kalian berdua. Saya sakit karena khawatir." Colin mengerutkan kening seolah-olah mencoba menyatukan semuanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Lupakan saja." Akhirnya dia bergumam, jatuh kembali ke bantal dengan kekalahan. Selama mereka dirawat di rumah sakit, Vanessa tidak melewatkan kesempatan untuk kembali ke dirinya yang biasa. "Saya menginginkan lobster Boston hari ini. Besok saya ingin sup abalone. Saya perlu memberi nutrisi pada tubuh saya." Dulu saya akan dengan lembut mengingatkannya untuk makan ringan, tetapi tidak sekarang. Saya hanya tersenyum, mengangguk, dan pergi ke dapur. Saya menyiapkan semuanya seperti yang dia suka, dan menambahkan sup ayam yang kaya setiap hari, tidak pernah melewatkan 1 porsi pun. Dia meminumnya dengan kepuasan, dan saya menonton dengan tenang, puas. Pada hari mereka keluar dari rumah sakit, saya tahu sandiwara ini telah mencapai babak terakhirnya. Colin kembali ke perusahaannya, berseri-seri dengan harapan, hanya untuk dihentikan di pintu masuk oleh keamanan. "Saya bekerja di sini. Mengapa saya tidak bisa masuk?" tuntutnya. Penjaga tidak bergeming. "Sistem benar. Anda telah dihapus." Colin membeku. Dia dengan panik mengirim pesan kepada para eksekutif perusahaan, hanya untuk menerima balasan singkat. "Posisi Anda telah dihentikan. Perusahaan tidak lagi membutuhkan layanan Anda." Itu menghantamnya seperti batu bata ke dada. Dia pulang dengan linglung dan jatuh ke sofa, matanya kosong. Saya melihat dengan santai. "Hari yang berat, kamu tampak kesal." Bibirnya mengencang, tinjunya terkepal. Lalu dia meledak, tidak mampu menahannya lagi. Apakah saya benar-benar tidak berharga? Mengapa mereka memecat saya? Saya berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk kepalanya. "Jangan terlalu kecewa. Saya punya uang. Saya akan mengurus kalian berdua. Kamu tidak perlu stres tentang pekerjaan. Lagi, sebenarnya mengapa saya tidak mengirim kalian berdua berlibur? Jernihkan pikiran kalian sedikit. Bagaimana menurutmu?" Dia mendongak, terkejut oleh tawaran itu. Kilatan keraguan di matanya, tetapi kemudian dia mengangguk. "Ya, mungkin itu tidak akan terlalu buruk.
Tentu saja dia mengatakan ya, saya mengenalnya terlalu baik. Dia tidak pernah menolak apapun yang berbau manfaat muda. Vanessa dengan bersemangat menyela. Liburan terdengar sempurna. Kami pantas mendapatkan istirahat. Dan begitulah, saya memesan perjalanan 7 hari ke Thailand untuk mereka. Mereka tidak tahu ini adalah hadiah terakhir saya untuk mereka. Satu tindakan terakhir kebaikan yang tenang dan diperhitungkan. Adapun saya sudah membuka halaman baru untuk bab baru. Kartu bisnis Leonard duduk dengan tenang di laci saya, menunggu. Dia menelepon beberapa hari setelah rumah sakit, meminta untuk bertemu saya lagi. Saya masih berhutang makan malam kepada Anda, katanya dengan hangat. Bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, saya benar-benar ingin bertemu Anda lagi. Saya menjalankan jari saya di atas huruf timbul pada kartu itu, merasakan kelembutan di hati saya yang belum saya rasakan selama bertahun-tahun. Mungkin, hanya mungkin, kehidupan nyata saya baru saja dimulai. Hal pertama yang dilakukan Colin setelah mendarat di Thailand adalah mengirim pesan kepada saya meminta uang perjalanan. Saya mentransfer dana tanpa ragu, bahkan menambahkan dengan senyuman. Jika itu tidak cukup, beritahu saya saja. Satu kalimat itu benar-benar melepaskan pengeluaran mereka. Dari beberapa ribu hingga puluhan ribu. Dari restoran mewah hingga butik mewah, mereka memanjakan diri tanpa batasan. Dan setiap kali, saya mengirim uang dengan murah hati. Sementara itu di rumah, saya mulai membersihkan mereka sedikit demi sedikit. Saya menyewa perusahaan pindahan, mengemas setiap barang terakhir yang mereka miliki. Pakaian, barang rongsokan, apapun dengan aroma mereka. Dan mengirimkannya semua ke pusat donasi komunitas. Apapun yang bernilai, saya sumbangkan untuk amal. Saya tidak meninggalkan apapun. Kemudian saya mengganti kunci. Pada saat mereka kembali dari apa yang disebut liburan mewah mereka, pembersihan saya sudah selesai. Setiap langkah dilaksanakan dengan sempurna. Begitu mereka turun dari pesawat, saya mengirimkan pukulan terakhir. Faktur terperinci dari semua yang telah mereka habiskan selama perjalanan mereka. Setiap barang, setiap dolar, ditandai dengan jelas. Peminjam, Colin Dawson. Karena tidak ada uang itu yang berasal dari rekening pribadi saya hanya memajukan semuanya melalui jalur kredit Colin sendiri. Didorong melewati batas, seperti yang dia suka lakukan dengan segala hal dalam hidup. Saya hanya mengikuti instruksinya dan membiarkan namanya yang membayar. Mereka pikir uang saya adalah milik mereka untuk diambil. Tetapi tidak ada yang namanya makan siang gratis. Telepon Colin datang dengan cepat. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan dan kemarahan. Apa-apaan ini? Tagihan apa ini yang kamu kirimkan padaku? Suara saya tenang. Uang yang kamu habiskan, Colin, itu milikmu untuk dibayar kembali. Dia berhenti, terkejut, sebelum meledak. Aku anakmu. Bukankah normal bagiku untuk menghabiskan uangmu? Saya mengeluarkan tawa kecil. Benarkah? Kamu masih ingat aku ibumu? Katakan padaku, selain ketika kamu membutuhkan uang, pernahkah kamu menatap mataku dan berkata aku mencintaimu, Bu? Saya menutup telepon. 1 jam kemudian, bel pintu mulai berdering dengan liar. Lalu gedoran. Tinju Colin menghantam pintu. Bu, buka. Kamu dengar aku? Suara Vanessa menyusul, melengking dan marah. Apakah ini caramu memutuskan hubungan dengan putramu sendiri? Ibu macam apa yang melakukan ini? Saya berjalan perlahan ke pintu dan membukanya cukup untuk menghalangi pintu masuk dengan tubuh saya. Colin segera mencoba memaksa masuk. Tetapi saya berdiri teguh. Permisi, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Ini bukan rumahmu. Matanya menyala. Apa maksudmu? Kamu memberikan rumah ini kepada kami. Vanessa mencibir, lengan disilangkan. Jangan bertingkah tinggi dan perkasa. Kami membiarkanmu tinggal di sini karena kebaikan.
Pula saya mengeluarkan tawa dingin dan melemparkan folder langsung ke wajah Colin. Lihat, nama siapa yang ada di akta itu. Colin membuka folder. Wajahnya menjadi pucat saat dia membacanya. Ini tidak mungkin. Vanessa menyambarnya dari tangannya, membalik-balik halaman sampai jarinya gemetar. Masih tertulis namamu. Kamu menipu kami. Saya mengangkat alis. Kamu begitu terburu-buru untuk mengumpulkan warisanmu. Kamu bahkan tidak membaca cetakan kecil. Dokumen yang kamu tanda tangani hanyalah formulir, maksud transfer properti yang tidak mengikat, tidak sah secara hukum. Wajahnya menjadi pucat. Mengapa? Mengapa kamu memberi kami kontrak palsu? Saya tersenyum samar. Karena kamu terlalu sibuk merayakan untuk memperhatikan baris terakhir. Hanya untuk tujuan tampilan, bukan transfer kepemilikan yang mengikat secara hukum. Colin kehilangan kendali, mendorong saya dengan keras. Aku anakmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Saya menegakkan diri, lalu dengan tenang meraih ke dalam laci dan mengeluarkan amplop lain. Kamu bukan anakku. Dia membeku. Warna mengalir dari wajahnya sepenuhnya. Saya menyerahkan amplop kepadanya. Ini adalah laporan tes keturunan. Ibu biologismu adalah wanita yang menghancurkan pernikahanku. Dia melahirkanmu lalu menghilang. Ayahmu yang menyedihkan dikeluarkan dari hidupku karenanya. Tapi aku mengambilmu. Aku membesarkanmu. Aku memberimu rumah, nama, pendidikan. Aku membayar hutangmu, membelikanmu rumah, memberimu keluarga. Aku tidak pernah memiliki anak lain karena aku memberikan segalanya untukmu. Dan apa yang kamu berikan kepadaku sebagai balasannya? Colin jatuh ke lantai, seolah-olah tulang belakangnya telah patah, bergumam di bawah napasnya. Tidak, kamu berbohong. Ini tidak mungkin nyata. Saya berjongkok, menatap matanya, dan berkata dengan tenang, aku sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Sekarang bayar apa yang kamu hutang dan keluar dari rumahku. Kemudian saya berbalik ke Vanessa. Oh, dan tentang minuman kecil di gunung itu. Aku tidak pernah menyentuhnya. Kalian berdualah yang mengambil obat kalian sendiri. Aku hanya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Dengan itu saya membanting pintu di belakang saya. Di luar, isak tangis Colin menembus keheningan. Dalam, patah, suara seseorang yang akhirnya terbangun, tetapi terlambat. Dan saya berdiri di ambang kehidupan saya sendiri pada akhirnya. Dan tidak menoleh ke belakang. Sepanjang hidup saya percaya saya telah menjadi ibu yang baik. Ketika dia tersesat, sayalah yang menariknya dari lumpur lagi dan lagi. Ketika dia jatuh, sayalah yang mengangkatnya. Ketika dia membutuhkan, sayalah yang memberi. Saya telah melakukan segalanya yang bisa dilakukan seorang ibu. Dan lebih banyak lagi. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Pengkhianatan, kekejaman, ketidakpedulian yang dingin. Saya telah menghabiskan begitu banyak tahun mencoba untuk memperbaiki apa yang tidak bisa diperbaiki. Saya telah menghabiskan begitu banyak air mata untuk seseorang yang tidak pernah menghargai saya. Tapi sekarang akhirnya saya bebas. Bebas untuk hidup untuk diri saya sendiri. Bebas untuk mencintai lagi. Bebas untuk memulai lagi. Saat saya duduk di ruang tamu saya yang tenang, saya merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian, tetapi keheningan kedamaian. Keheningan awal yang baru. Saya mengambil kartu Leonard dan meneleponnya. Makan malam itu, saya berkata aku akan menyukainya. Dia tertawa, suaranya hangat dan nyata. Aku akan menjemputmu besok malam. Jam 7? Jam 7, saya setuju. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasakan sesuatu yang mirip dengan harapan. Saya telah menghabiskan begitu banyak tahun mencintai seseorang yang tidak pernah bisa mencintai saya kembali. Sekarang, mungkin sudah waktunya saya belajar mencintai diri saya sendiri. Dan mungkin
hanya mungkin menemukan seseorang yang bisa mencintai saya juga.